Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Mubarak dari kelas 4A PAI dengan NPM 2111063111036. Di sini saya akan menjelaskan, menerangkan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Debibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Nah, salah satu isu penting dalam kontestasi politik di berbagai negara, tak terkecuali negeri dengan mayoritas penduduk muslim, adalah mengenai kepemimpinan perempuan. Nah, dalam realitas sehari-hari maupun kondisi politik terkini, sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis tertentu, baik di komunitas, organisasi, maupun pemerintahan, mulai skala daerah hingga nasional. Nah, dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Nah, salah satu hadis yang sering disebutkan adalah dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Haisami hadasana Alfun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anallahi bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamli ba'da ma qidatun an al-haqqa bi ashabil jamli fa uqatila ma'ahum qala lamma balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisan qad malaku alaihim binta kisurata qala la yufliha qaumun walau amrahumul fa'atan, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakr berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Nah, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin. Nah, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan. Nah, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Nah, selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakr yang bernama asli Nafi' bin Al-Harits. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas ini mayoritas merujuk pada Abu Bakr. Nah, secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat dari pernyataan Nabi, yaitu tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Nah, kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih, tentang makna riwayat Abu Bakr tersebut. Nah, para muhadisin sudah menyepakati kesohiannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi juga menyebutkan hadis hasan sahih. Nah, ashabul wurud atau sebab dituturkannya hadis tersebut oleh Abu Bakr adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Nah, posisi politik Abu Bakr sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Nah,
Para pensyarah hadis juga menjelaskan ya peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujur demikian. Nah, Al-Kisah negeri Kisra salah satu bagian dari negeri-negeri Persia memiliki seorang raja yang terbunuh buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Nah, sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebutkan inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Nah, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam Islam serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Irsyadul Syari Syarah Syai Al-Bukhari karya Imam Al-Qasalani dan Tufatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarak Fuhri. Mengenai diskusi dalam syariat, Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Syai Al-Bukhari mengutip pendapat jumhuri ulama tentang istibat hadis tersebut. Nah, perempuan tidak dapat menjadi seorang qadhi atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Nah, komentar serupa dapat ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lain seperti Irsyadul Syari karya Imam Al-Qasalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Qasalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imanah kepemimpinan pun ia juga dilarang. Nah, mengapa jumhur ulama pendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidatul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Nah, selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin ini perlu banyak tampak di masyarakat. Nah, lebih lanjut dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-Sani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Nah, dengan beragam catatan di atas, sementara dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian, qadhi serta imamah, kepemimpinan pemerintahan. Nah, disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dalam sudut pandangan lainnya. Nah, muatan hadis Abu Bakr tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surat At-Taubat ayat 71 yang artinya orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah perbuatan yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Nah, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Dengan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita yang demikian sesuai kaidah al-ibrah bil bi khususin sabab la bi umil lahzi. Meskipun pernyataan Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra itu. Nah, terkait tawaran kaidah pemahaman ini, ulama berbeda pendapat. Bukti dari sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dan negeri Saba
yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan, sebagaimana juga Ashabul Wurud hadis Abu Bakr tadi. Latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah. Nah, ulama hadis sepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk kaum pria. Meski di masa selanjutnya gitu ya, secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan ini sangat minor sekali dibanding penguasa, ulama atau intelektual pria. Nah, sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan boleh dan maupun menjadi perempuan baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Nah, sebagai jalan tengah ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada perbedaan baik pria maupun wanita. Nah, kelayakan menjadi pemimpin ini bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Jalan tengah tersebut tidak final bagi sebagian pihak. Bagaimana dengan fungsi perempuan kepada keluarga atau single parent? Benarkah dalam pembahasan tentang kepemimpinan tidak ada stigma dan stereotip yang ditimpakan pada lelaki maupun perempuan? Seperti itu. Karena dijelaskan ini lebih rumit dan panjang dari sekedar diskusi fikih dan akidah, kepemimpinan perempuan di ranah publik kiranya adalah gambaran kondisi sosial yang penerimaan masyarakat terhadap posisi dan peranan perempuan. Wallahu a'lam. Nah, kesimpulannya, kualitas hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Tirmizi, dan An-Nasai tentang kepemimpinan perempuan secara umum adalah sahih lizatihi. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatannya bersifat siqah dan terhindar dari suyuzud dan ilah. Matanya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari suyuzud dan ilah. Nah, secara tekstual hadis tersebut menunjukkan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, mayoritas ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang. Namun secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut hanya dipahami secara konseptual karena kandungannya penunjuknya bersifat temporal. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Penjelasan yang saya jelaskan tadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.